Yang jelas Kambuaya dan Irianto resmi, dan ada juga mungkin sedikit kabar lagi tentang Ciro Alpes yang digadang-gadang juga akan berlabuh ke Persib. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang bursa transfer yang dilakukan oleh Persib Bandung. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin di akun Instagram resmi Persib Bandung mengumumkan bahwa dua pemain yaitu Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya resmi bergabung dengan Persib. Sebetulnya rumor ini sudah kencang ya teman-teman, sebelum diresmikan sudah banyak beredar bahwa Kambuaya dan Irianto akan bergabung. Begitupun dengan kode-kode dari para petinggi Persib seperti Pak Teddy ya selaku direktur, dia sudah memberikan kode-kode terkait kepindahan kedua pemain tersebut. Begitupun dengan media, begitupun dengan akun-akun Instagram yang disinyalir punya orang dalam sehingga tahu bahwa pemain ini akan in dan pemain ini akan out. Dan akhirnya resmi Kambuaya dan Irianto bergabung dengan Persib. Kambuaya dikontrak selama 2 tahun, sementara Irianto dikontrak selama 3 tahun. Di mana ini merupakan hal yang positif, mengingat klub-klub di Liga Indonesia jarang mengontrak pemain lebih dari 1 tahun. Karena mungkin klub di Indonesia, kita tidak bisa menyamakan klub-klub di Indonesia dengan klub-klub luar negeri. Kalau teman-teman memperhatikan, rata-rata di luar negeri kontraknya jarang setahun, biasanya 2 tahun ke atas lah teman-teman. Kalau di Indonesia kebanyakan itu 1 tahun, karena mungkin tidak mau ngambil risiko bagaimana performa pemain tersebut ya teman-teman. Tapi dengan alasan tertentu seperti usianya yang masih muda, Kambuaya masih 25 tahun, Rahmat Irianto masih 22 tahun, dan juga kualitas mereka sudah teruji, mereka langganan tim nasional. Dengan alasan tersebut, Persib ingin memproyeksikan kedua pemain ini untuk jangka panjang. Apalagi di tahun depan 2023, Persib akan mewakili Indonesia dalam ajang AFC Cup. Nah, mungkin itu sedikit informasi dari kontraknya, tapi saya tidak akan banyak membahas tentang rumornya teman-teman, karena ya teman-teman pasti sudah tahu lah beredar di media sosial. Yang jelas Kambuaya dan Irianto resmi, dan ada juga mungkin sedikit kabar lagi tentang Ciro Alpes yang digadang-gadang juga akan berlabuh ke Persib. Ini juga sama, kode-kode sudah mulai bertebaran dan akun-akun di Instagram juga sudah memberikan pendapatnya bahwa Ciro udah fix, meskipun di akun resmi Persib belum diumumkan, tapi link saya juga sudah fix ya, karena banyak sekali lah kode-kode yang bertebaran. Dan seandainya Ciro gabung Persib, nah ini yang akan saya bahas teman-teman. Nah, apa sih dampaknya dari Kambuaya, Irianto, dan Ciro jika masuk ke Persib? Nah, sebelumnya gini teman-teman, Persib sudah mengeluarkan atau tidak memperpanjang kontrak beberapa pemain, atau mungkin pemain tersebut ingin out ya teman-teman, seperti Bruno sudah dipastikan keluar. Ada juga kemarin Mario Jardel, ada Supardi Nasir, kemudian ada Esteban Vizcara sebelumnya teman-teman, ada juga Indra Mustafa yang sudah pindah, dan mungkin Akil Sapik akan menyusul teman-teman. Nah, yang dikritik dari permainan Persib musim lalu itu adalah bagaimana inkonsistensi mereka teman-teman. Di seri pertama mereka meraih 4 seri beruntun, kemudian di seri kedua mereka meraih kemenangan beruntun, di seri ketiga menang dan kalah, di seri keempat 5-6 cukup konsisten. Nah, yang menyebabkannya itu kan sebetulnya lini serang mereka tumpul dan lini tengah mereka tidak cukup untuk menguasai permainan. Dan yang paling sulit adalah lini belakang. Makanya lini belakang Persib sedikit sekali rumor membeli pemain lini belakang, karena kiper Teja setelah dinobatkan menjadi kiper terbaik. Kemudian ada Nick Kuipers juga masuk dalam 11 pemain terbaik versi Asosiasi Pesepak Bola Indonesia ya teman-teman, Nick Kuipers. Ada juga Victor Ibonepo, ada Jupe, ada juga Kakang Rudianto, pemain muda potensial. Jadi lini belakang Persib untuk center back udah cukup.
Kemudian di sisi kanan, Hendriana tentu saja butuh pelapis. Supardi Nasir sudah pergi. Ada Bayu Fikri, tapi kan Bayu Fikri juga belum konsisten. Kemudian di kiri ada Ardi Idrus dan Zalnando. Ini cukup merata karena kemampuan mereka cukup stabil ya teman-teman. Nah, untuk lini depan David da Silva sudah dipastikan bermain untuk musim depan di Persib, tapi Bruno kan sudah out. Jadi artinya slot pemain depan itu harus diisi ya. Nah, kabar yang paling santer tentu saja tadi Ciro Alves. Nah, bagaimana Ciro Alves ketika duet dengan David da Silva? Kemudian lini tengah yang juga dikritik, yang tidak cukup bisa menguasai pertandingan, yang dinilai monoton, apalagi ketidakhadiran Beckham Putra, itu kehadiran Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Nah, saya akan membahas bagaimana keuntungan Persib setelah merekrut 3 pemain ini. Yang pertama, Rahmat Irianto. Pemain ini bisa dimainkan di beberapa posisi. Setahu saya minimal dia bisa bermain di center back dan bisa bermain di gelandang bertahan. Ini menarik teman-teman. Karena apa? Persib ini kan sering apa ya? Para pemain tengah dan para pemain belakangnya kan sering mendapatkan akumulasi kartu. Beberapa kali Mark Klok menjadi pemain terbanyak dalam hal kartu kuning, teman-teman. Jadi, tatkala Mark Klok absen, atau Nick Wipper absen di lini belakang, Victor Ibonevo absen, sudah ada backupnya, yaitu Rahmat Irianto yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Kemudian Ricky Kambuaya. Yang kurang dari Persib itu kan sebetulnya pemain kreatif. Pemain kreatif di Persib itu hanya Beckham Putra seorang. Karena di musim lalu Muhammad Rashid dan Mark Klok itu bukan tipe pemain yang kreatif. Mereka bagus, mereka punya daya jelajah yang luas, tapi mereka itu ibaratnya seperti pembagi bola. Mereka menjaga kedalaman Persib, mereka juga membackup lini belakang. Jadi butuh pemain yang menghubungkan antara lini depan dan lini belakang, tapi juga kuat dalam penguasaan bola, mempunyai dribbling yang bagus. Nah, itu Kambuaya. Kambuaya ini kan selain kuat dalam penguasaan bola, dia juga memiliki akurasi tendangan yang bagus. Dia juga piawai dalam melewati beberapa pemain, seperti golnya ketika di Persebaya menghadapi Persib. Dia kan melewati beberapa pemain dan menciptakan shooting dan gol gitu. Jadi kelebihan Kambuaya ini lebih kreatif lah menurut saya. Jadi ketika Beckham Putra tidak bisa hadir, setidaknya Kambuaya bisa memberi warna lain. Di Kambuaya bisa ditemani dengan Klok, kemudian Beckham Putra menjadi gelandang serang. Jadi Kambuaya dan Klok di tengah gitu teman-teman. Nah, untuk Ciro Alves ini juga bagus. Karena kan David da Silva selama bermain di musim lalu di putaran 2 lebih banyak mundur gitu kan. Sejatinya kan David da Silva ini merupakan target man. Dia pemain nomor 9 sebetulnya. Tapi karena asupan bola, suplai bola kurang, pemain kreatifnya kurang, dia seringkali melebar ke sayap, dia mundur ke tengah gitu teman-teman. Jadi kehadiran Ciro Alves ini menurut saya akan membuat peran David da Silva lebih efektif, lebih optimal. Karena Ciro Alves ini kan bukan striker murni. Nah, ini baru Ciro Alves lebih melebar ke sayap, bahkan mundur ke tengah, melakukan dribbling aksi individu. Jadi hal yang positif ketika Persib mendatangkan Ciro Alves. Kemudian juga selain itu, Persib juga kan akan berlaga di AFC Cup. Tentu saja dengan berlaga di AFC Cup, kedalaman skuad mereka juga harus dibenahi. Dan kehadiran 3 pemain ini tentu saja akan berdampak, teman-teman. Nah, tapi di sisi lain, kita juga harus melihat dari kacamata lain. 3 pemain ini, Rahmat Irianto, kemudian Ricky Kambuaya, dan satu lagi, Mark Klok di lini tengah ya. 3 pemain di lini tengah ini adalah pemain yang dipanggil oleh tim nasional ketika nanti bermain di SEA Games di tahun ini. Jadi Persib harus sudah siap-siap. Ini Klok, Kambuaya, dan Irianto ini akan menjadi langganan timnas prediksi saya. Nah, ini juga harus disiapkan antisipasinya seperti apa. Makanya ada rumor Persib juga akan mendatangkan Kim Kurniawan, mengembalikan Kim Kurniawan ke Persib dan memberi gelandang lain atau mungkin pemain sayap lain. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Jangan terlena dengan kedatangan mereka tapi tidak mempunyai plan B. Tidak mempunyai sistem, tidak mempunyai strategi bila mana 3 pemain ini dipanggil timnas gitu teman-teman. Dan juga mungkin selain Ciro dan David da Silva juga kabarnya Persib akan membeli lini depan ya, lini sayap, entah itu Osvaldo Hai atau siapalah gitu teman-teman. Kita nikmati aja rumornya ya. Buat para bobotoh juga tetap cool, tetap santai gitu kan, nikmati rumornya, tidak perlu terlalu berlebihan ya teman-teman.
Oke, mungkin sekian dulu dari saya dan salam olahraga.